Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Uncharted yang rilis di tahun 2022 kemarin. Film ini diangkat dari game dengan judul yang sama yang super seru dan bercerita mengenai aksi perburuan harta karun peninggalan masa lalu. Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, dibintangi oleh Tom Holland, Mark Wahlberg, Sofia Ali, dan Antonio Banderas. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Uncharted. Semoga. Pada suatu malam, dua anak yatim piatu, Nate dan kakaknya Sam, menyelinap masuk ke dalam sebuah museum. Sam mengajak Nate untuk mencuri sebuah peta dunia pertama yang dibuat oleh Ferdinand Magellan. Magellan adalah manusia pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Mereka berdua pun akhirnya menemukan peta yang dimaksud. Sam yakin di peta tersebut tersimpan rahasia mengenai lokasi harta karun yang disimpan oleh Magellan di suatu tempat tersembunyi. Karena Magellan sendiri hilang setelah berhasil mengelilingi dunia. Sam memberitahu adiknya kalau mereka berdua adalah keturunan bajak laut. Jadi Sam bertekad untuk mencari harta karun tersebut sampai dapat. Saat sedang berusaha mencuri peta itu, aksi mereka ketahuan oleh polisi. Mereka berdua pun akhirnya dilaporkan kepada pemimpin panti asuhan. Petugas polisi itu akan membiarkan Nate bebas karena dia masih di bawah umur. Namun dia akan menangkap Sam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat Nate akan mengucapkan salam perpisahan pada kakaknya di dalam kamar, Nate terkejut melihat kakaknya hendak kabur melalui jendela. Sam melarang Nate untuk ikut dengannya. Sam memberi adiknya kalung miliknya. Sam ingin adiknya selalu mengingatnya. Sam kemudian pergi meninggalkan Nate. Nate lalu menemukan kertas kosong yang ditinggalkan oleh kakaknya. Setelah diberi nyala api, muncul tulisan kalau Sam akan selalu menyayangi adiknya tersebut. 15 tahun kemudian, Nate yang sudah dewasa kini bekerja sebagai bartender di dalam sebuah bar. Selain mahir dalam membuat minuman, ternyata Nate memiliki tangan yang lihai untuk mencopet gelang milik seorang wanita. Seorang pria ternyata melihat aksi itu. Pria itu pun langsung menegur Nate. Nate yang gugup menyuruh pria itu untuk segera pergi karena bar sudah tutup. Pria itu bernama Sully. Sully meminta Nate bekerja untuknya karena Sully mengetahui Nate memiliki kemampuan dalam urusan curi-mencuri barang. Nate tidak tertarik dengan ajakan Sully karena dia sudah cukup nyaman bekerja menjadi bartender. Mendengar jawaban itu, Sully pun memutuskan untuk pergi. Setelah Sully pergi, Nate terkejut mengetahui gelang yang barusan dia curi sudah hilang dan diganti kartu nama yang berisikan alamat Sully. Nate yang marah kemudian pergi menyelinap masuk ke dalam rumah Sully. Di dalam, Nate terkejut melihat peta Magellan yang dulu hendak dia curi ternyata ada di sana. Tak disangka, ternyata Sully sudah menunggu kedatangan Nate. Sully memberitahu Nate kalau itu adalah peta Magellan yang asli. Nate lalu berkata kalau sebenarnya bukan Magellan orang yang mengelilingi dunia, karena Magellan meninggal di Filipina. Orang yang membuat peta itu adalah kapten kapal Magellan yang bernama Juan Sebastian Elcano. Nate juga tahu cerita eksplorasi yang dilakukan Magellan adalah untuk mencari harta karun. Sully lalu memberitahu kalau ternyata harta karun itu benar-benar ada. Sully menceritakan kalau dulu biaya untuk eksplorasi mengelilingi bumi sangatlah mahal. Raja Spanyol sendiri pun tidak mampu membiayainya. Akhirnya muncul pemodal swasta dari keluarga Moncada. Moncada adalah keluarga super kaya yang membiayai perang salib dan berbagai peperangan di masa lalu. Moncada bersedia membiayai eksplorasi itu asalkan Magellan bisa kembali membawa harta karun yang berupa emas sangat banyak tersebut. Nate lalu bingung bagaimana Sully bisa mengetahui semua itu. Secara mengejutkan, Sully memberitahu kalau dia mengenal kakak Nate, Sam. Dulu, dia dan Sam bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Sully lalu memperlihatkan foto dirinya bersama Sam. Sully memberitahu kalau Sam menghilang setelah mereka berhasil mendapatkan buku harian milik nahkoda Magellan, Juan Sebastian Elcano. Menurut Sully, jika dia bisa menemukan lokasi harta karun itu, ada kemungkinan kalau mereka bisa menemukan Sam. Di sini Nate tidak memperdulikan perkataan Sully dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah pulang, di dalam apartemennya, Nate melihat berbagai kartu pos yang dikirimkan oleh kakaknya. Nate juga mengambil kalung peninggalan sang kakak.
Ned yang merindukan kakaknya langsung menelpon Sully dan berkata kalau dia setuju membantu Sully mencari harta karun. Keesokan harinya, Sully mengajak Ned melihat sebuah balai lelang yang akan menjual salib emas 2 hari lagi. Sully memberitahu berdasarkan buku harian Elcano, salib itu adalah kunci untuk membuka tempat harta karun yang dimaksud. Ned ternyata sudah mengetahuinya. Ned bertanya kalau seharusnya ada 2 kunci salib emas. Sully pun menjawab kalau dia sudah memiliki salah satunya. Sully lalu memberi tugas kepada Ned untuk memadamkan listrik saat pelelangan berlangsung nanti. Sisanya biar dia yang akan menyelesaikannya. Malam harinya, sambil bekerja, Ned mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya. Sully lalu menghubungi Ned mengenai perlengkapan apa saja yang dia butuhkan. Ned menjawab kalau dia butuh jas, pemotong besi, dan seekor kucing. Keesokan harinya, Ned dan Sully bersiap-siap untuk beraksi. Sully bertanya untuk apa Ned meminta kucing. Ned pun menjawab kalau dia kasihan dengan Sully yang jomblo. Dia ingin Sully memelihara kucing untuk menemaninya. Mereka berdua pun berkendara menuju tempat lelang. Sully memberi Ned alat untuk berkomunikasi. Saat akan memasuki tempat lelang, mereka melihat Santiago Moncada. Dia adalah penerus tahta terakhir keluarga Moncada yang ternyata juga datang untuk membeli salib emas itu. Ternyata Moncada masih juga mengincar harta karun Magellan hingga saat ini. Sam pun menyuruh Ned untuk bertindak cepat sebelum keduluan Santiago Moncada. Di dalam balai lelang, mereka berdua bertemu dengan Joe, tangan kanan Moncada dalam perburuan harta karun. Sully memberitahu Ned kalau Joe adalah wanita yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, lelang pun dimulai. Ned berjalan menyelinap menuju atas. Joe yang curiga menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Ned. Di atas, Ned masuk ke dalam ruang panel listrik. Saat sedang berusaha membongkar panel listrik dan mematikannya, muncul seorang pria yang langsung menghajar Ned. Sementara di bawah, Sully mengulur waktu dengan menawar salib emas meskipun dia tidak punya uang. Di atas, Ned bertarung melawan anak buah Joe. Karena terkepung, Ned pun memutuskan untuk melompat bergelantungan di lampu tepat di atas tempat lelang. Hal itu membuat semua orang di bawahnya panik dan berhamburan. Melihat kesempatan ini, Sully menyamar sebagai petugas lelang dan mengambil salib emas tersebut. Setelah Ned berhasil turun, Sully menyuruh Ned untuk bergegas kabur. Di tempat lain, Joe muncul menghadang Sully. Beruntung datang 2 orang polisi. Sully yang menyamar sebagai petugas menyuruh polisi itu untuk menangkap Joe. Ternyata Joe malah menghajar polisi-polisi tersebut. Sully pun bergegas masuk ke dalam mobil, di mana Ned sudah menunggunya di dalamnya. Mereka berdua kemudian naik pesawat untuk terbang menuju Barcelona. Di dalam pesawat, Sully memperlihatkan buku harian Elcano yang sebelumnya telah berhasil dia curi. Di dalam buku itu terdapat petunjuk mengenai lokasi di mana harta karun disimpan. Di dalam buku tersebut, Ned melihat gambar sebuah pohon pinus. Mereka berdua pun bingung karena di Barcelona terdapat banyak sekali pohon pinus. Setelah sampai di Barcelona, Sully mengajak Ned menemui seorang wanita yang bernama Chloe. Sully memberitahu kalau Chloe memiliki salib emas yang lain. Tak disangka, Chloe menolak bekerja sama karena dia tidak mempercayai Sully. Chloe pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sully yang curiga menyuruh Ned memeriksa salib miliknya. Ternyata benda itu sudah hilang dan dicuri oleh Chloe. Mereka berdua pun bergegas berlari mengejar Chloe yang kabur. Aksi kejar-kejaran sambil parkur pun terjadi. Ned sempat tercebur, namun akhirnya dia berhasil menghadang laju mobil Chloe yang hendak pergi. Sully lalu muncul dan menyuruh Ned membiarkan Chloe pergi, karena dia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan lokasi harta karun itu berada, karena hanya mereka berdua yang tahu. Chloe yang memang tidak tahu tempat harta karun itu, akhirnya setuju untuk membantu mereka berdua. Ned kemudian mengajak mereka berdua menuju sebuah gereja dengan lambang pohon pinus. Dia yakin harta karun itu tersimpan di dalamnya. Karena hari ini ada peribadatan, mereka bertiga memutuskan untuk beraksi esok harinya. Di dalam markas keluarga Moncada di Barcelona, Santiago berbicara dengan ayahnya. Santiago kesal karena ayahnya memutuskan menyerahkan semua aset keluarga untuk badan amal. Santiago tidak setuju, namun ayahnya sudah membulatkan tekad. Santiago lalu menemui Joe dan berkata kalau dia mendapat informasi Sully dan Ned kini ada di Barcelona. Dia ingin Joe mencari mereka berdua. Di tempat lain, Chloe mengajak Sully dan Ned beristirahat di rumahnya.
Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya. Namun karena ayahnya tetap akan menyerahkan aset keluarga untuk badan amal, Santiago memerintahkan Joe untuk membunuh ayahnya. Malam harinya, Sully, Nate, dan Chloe menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka pun berpencar mencari lubang kunci. Di tempat itu, Nate melihat kartu pos yang memiliki gambar yang sama seperti yang dikirim oleh kakaknya. Di sampingnya, Sully menemukan petunjuk arah dengan tulisan Elcano di bawahnya. Mereka bertiga pun mengikuti petunjuk tersebut hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Nate lalu melihat ukiran yang aneh. Dia pun memencetnya dan membuat patung yang ada di sana bergerak. Mereka lalu membalik patung itu dan membuka 2 lubang kunci di bawahnya. Nate dan Chloe kemudian memasukkan kunci mereka masing-masing dan memutarnya. Hal itu membuat lemari patung bisa dibuka dan terlihat lorong menuju ke bawah. Karena menurut buku harian Elcano, kunci harus dibawa 1 orang di bawah dan 1 orang lagi di atas. Mereka pun berpencar. Nate menyeting GPS miliknya di ponsel Sully dan menyerahkan salah satu salib kepada Sully. Nate dan Chloe turun ke bawah, sementara Sully di atas mengikuti GPS lokasi Nate di HP-nya. Di bawah, Nate dan Chloe berjalan menelusuri lorong. Mereka berdua lalu mendengar suara-suara aneh. Setelah keluar dari lorong, mereka berdua masuk ke dalam sebuah klub malam rahasia yang sangat ramai. Di sana, Chloe melihat sebuah petunjuk, namun ternyata anak buah Joe juga ada di sana. Saat sedang berusaha mencari lubang kunci, anak buah Joe datang menyerangnya. Beruntung Chloe berhasil membuka pintu rahasia tepat waktu. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di dalam gua yang gelap, Chloe berhasil memasukkan kunci ke lubang kunci di atasnya. Tiba-tiba ruangan itu bergetar dan keluar air dari bawah. Mereka berdua pun berusaha menghubungi Sully untuk segera menemukan lubang kunci di atas untuk membebaskan mereka berdua. Di atas, di dalam sebuah restoran, Sully melihat lubang kunci yang dimaksud. Saat dia akan menghancurkan kaca pelindung lubang kunci itu, dari belakang muncul Joe yang menodongnya dengan senjata api. Sully pun berhasil mengecoh Joe dan mulai bertarung dengannya. Sementara di bawah, Nate dan Chloe berusaha menyelamatkan diri dari air yang semakin tinggi. Dengan susah payah, Sully bertarung melawan Joe dan berhasil melumpuhkannya. Sully pun bergegas memasukkan kunci dan membuat Nate dan Chloe akhirnya bisa selamat. Setelah berhasil keluar dari dalam air, Nate dan Chloe melihat pintu di mana harus dibuka dengan menggunakan 2 kunci. Sully yang kini ada tepat di atasnya menjatuhkan kunci miliknya ke bawah. Setelah 2 kunci itu disatukan, pintu tersebut akhirnya bisa dibuka. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat 4 guci besar di dalamnya. Nate kemudian mengangkat Chloe untuk memeriksa isi guci itu. Ternyata hal tersebut membuat guci-guci yang sudah tua itu hancur berkeping-keping. Bukannya emas, ternyata guci-guci itu berisikan garam. Di dalam tumpukan garam, Nate menemukan sebuah gulungan. Setelah dibuka, itu adalah peta lokasi harta karun yang ternyata ada di Filipina. Di sini, tiba-tiba Chloe menodongkan pistol ke arah Nate. Chloe berniat merampas peta di tangan Nate. Chloe memberitahu Nate kalau di dalam misi ini tidak ada 1 orang pun yang bisa dipercaya. Dia juga memberitahu Nate kalau Sully juga telah membohongi Nate mengenai kakaknya Sam. Chloe kemudian memukul Nate hingga pingsan. Chloe pun pergi membawa peta dan salib emas. Beberapa saat kemudian, Sully membantu Nate untuk siuman. Setelah sadar, Nate bertanya mengenai Sam. Dia tidak ingin dibohongi lagi. Nate menyuruh Sully untuk jujur padanya. Sully pun akhirnya berkata jujur. Sully bercerita kalau dulu saat dia dan Sam mencuri buku harian Elcano, Sam tewas ditembak oleh Joe yang juga mengincar buku itu. Sully terpaksa pergi meninggalkan Sam sendirian karena dia sadar dia kalah jumlah. Nate kemudian bertanya mengapa dia yang harus menggantikan misi kakaknya. Sully pun memberitahu kalau Sam selalu membicarakan Nate di dalam misi ini. Sully yakin kalau Nate juga bisa memecahkan misteri ini. Nate yang mendengarnya pun kesal karena dia merasa dimanfaatkan. Di tempat lain, secara mengejutkan, ternyata Chloe bekerja untuk Santiago Moncada. Karena keberhasilannya merebut peta harta karun, Santiago memerintahkan Chloe untuk memimpin misi ini. Hal ini membuat Joe kesal. Di dalam penginapan, Sully sadar kalau Chloe bekerja untuk Santiago karena hanya Chloe lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka berdua di Barcelona. Sully mengajak Nate melanjutkan misi ini karena orang yang telah membunuh kakaknya kini semakin dekat untuk mendapatkan harta karun itu.
Ned yang mendengar hal itu pun bersedia membantu Sully karena dia ingin menyelesaikan apa yang kakaknya mulai sejak dulu. Di dalam bandara, dari jauh, Sully dan Ned melihat Santiago dan Chloe yang masuk ke dalam pesawat. Ned dan Sully pun juga menyelinap masuk ke dalamnya. Pesawat itu pun mulai terbang menuju Pulau Kiamba di Filipina. Di dalam pesawat, saat sedang bersulang, secara mengejutkan Joe membunuh Santiago. Mulai saat ini, Joe yang akan memimpin misi perburuan harta karun. Chloe yang terkejut kemudian langsung kabur. Joe yang menyadari hal itu memerintahkan anak buahnya untuk memburu Chloe. Di dalam bagasi pesawat, Ned dan Sully keluar dari dalam mobil dan masuk mencuri peta harta karun. Mereka terkejut saat melihat Santiago yang telah tewas. Mereka berdua lalu menyelinap di dalam bagasi pesawat. Di sana terlihat Joe dan anak buahnya yang sedang mencari Chloe. Ned yang emosi kemudian muncul dan bertanya apakah Joe orang yang telah membunuh kakaknya, sambil mengancam akan melepaskan kargo pesawat. Sully lalu muncul dan mengajak Ned untuk melompat. Namun ternyata Ned belum memiliki parasut. Akibat ulah Ned, kargo-kargo pesawat pun mulai berhamburan keluar. Kaki Ned tersangkut kargo saat menghindari tembakan musuh. Di dalam pesawat, anak buah Joe akhirnya menemukan Chloe. Namun Chloe berhasil melawan dan masuk ke dalam mobil. Di luar, Ned yang bergelantungan berusaha kembali naik ke dalam pesawat. Setelah berhasil naik, Chloe menabraknya dan membuat mereka berdua terjun bebas dari pesawat. Chloe lalu keluar dari dalam mobil dan mengajak Ned menuju sebuah kargo yang terjatuh. Setelah meluncur dan berhasil menangkap kargo tersebut, Ned mengeluarkan parasut di kargo tersebut. Mereka berdua pun akhirnya bisa mendarat di laut dengan selamat. Ned dan Chloe kemudian berenang menuju pantai terdekat. Di sana terdapat resor penginapan. Mereka berdua pun memesan kamar untuk beristirahat. Di tempat lain, Joe dan pasukannya telah mendarat di Pulau Kiamba dan bersiap untuk mencari harta karun di sana. Malam harinya, Ned melihat-lihat kartu pos yang dikirim oleh kakaknya. Ned memikirkan perkataan Sully mengenai kakaknya yang yakin Ned bisa memecahkan lokasi keberadaan harta karun. Ned dan Chloe pun memeriksa kartu pos itu satu persatu, namun tidak ada hasil. Setelah Chloe tertidur, Ned teringat sesuatu. Dia menyalakan api dari bawah salah satu kartu pos dan tiba-tiba muncul tulisan yang memberitahu Ned kalau salib emas adalah kompas menuju harta karun. Ned pun memeriksa salib itu dan terlihat jarum di dalamnya. Ned pun mencopot permata di kedua salib dan menyatukannya di atas peta. Ned akhirnya menemukan lokasi harta karunnya. Ned kemudian menulis koordinat lokasi harta karun di secari kertas. Keesokan harinya, Chloe melihat kertas bertuliskan koordinat di atas meja. Beberapa saat kemudian setelah Ned bangun, ternyata Chloe telah pergi meninggalkannya lebih dulu membawa kertas koordinat. Ned lalu mengambil kertas di dalam botol. Itu adalah kertas yang berisi koordinat harta karun yang asli, sementara yang ada di tangan Chloe adalah yang palsu. Ned telah memprediksi hal ini akan terjadi. Dengan menggunakan perahu, Ned bergegas menelusuri pulau menuju koordinat yang telah dia temukan. Dari jauh, Joe melihat pergerakan Ned. Setelah beberapa saat menelusuri, Ned melihat sebuah gua sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Dia pun memasukinya. Setelah masuk, Ned melihat cahaya di dalam air. Dia pun melompat untuk menyelam. Ned berenang melewati celah. Setelah kembali ke permukaan, Ned terkejut saat melihat dua buah kapal kuno ada di depannya. Ned pun bergegas mendekati dua kapal itu. Ned akhirnya berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya sejak dahulu. Ned kemudian naik ke salah satu kapal dan memasukinya. Di dalam, secara mengejutkan Sully juga ada di sana. Sully berhasil melacak keberadaan Ned melalui GPS di HP-nya. Ned kemudian memperlihatkan emas-emas yang ada di dalam tong kayu. Beberapa saat kemudian, dari jauh terlihat Joe dan pasukannya memasuki gua. Ned pun mengajak Sully untuk bersembunyi di ruang rahasia di dalam kapal. Setelah anak buah Joe tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Joe langsung memerintahkan anak buahnya mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter dari dalam lubang di atasnya. Ned dan Sully lalu keluar dari tempat persembunyian. Sully memasukkan beberapa emas ke dalam tas untuk jaga-jaga. Mereka berdua lalu keluar ke atas kapal dan mulai bertarung menghajar anak buah Joe yang ada di sana. Ned dan Sully bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Setelah berhasil melempar semua musuh ke dalam laut, Sully memberi Ned alat komunikasi dan kemudian bergegas naik menuju helikopter di atasnya. Setelah sampai di atas,
Sully langsung menyingkirkan pilot dan mengambil alih helikopter. Di atas perahu yang lain, Joe yang melihat aksi itu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sully. Beberapa orang berusaha naik ke dalam perahu dan bertarung melawan Ned. Dua kapal itu pun bertabrakan di udara. Sully kemudian berhasil membawa kapal itu kabur, melintasi pegunungan, namun Joe berhasil menghadangnya. Sully kemudian menaikkan helikopter melompati helikopter musuh. Di bawah, Ned menemukan sebuah peluru meriam bergerak ke arahnya. Ned pun memiliki ide. Ned langsung mengisi meriam dengan bubuk mesiu dan memasukkan peluru ke dalam meriam. Ned lalu menyalakan sumbu dan berhasil menembakkan meriam ke arah helikopter musuh. Saat hampir terjatuh, Joe berhasil melompat bergelantungan di kapal Ned. Helikopter yang terkena tembakan pun hancur menabrak gunung dan jatuh ke dalam laut. Di bawah, Joe melemparkan jangkar kapal dan membuat helikopter yang dinaiki Sully tidak bisa bergerak. Menyadari hal itu, Ned pun bergegas naik ke atas. Karena helikopter miring, tas emas milik Sully pun terjatuh dan menggantung di kaki helikopter. Di bawah, Ned masih berjuang bertarung lawan Joe. Setelah menyingkirkan Joe, Ned kembali bergerak naik ke arah helikopter. Di atas, Sully yang telah berhasil meraih tasnya kembali melihat Ned yang butuh bantuan. Sully kemudian melempar tasnya ke arah Joe dan membuatnya terjatuh ke laut. Sully lebih memilih menolong Ned untuk naik ke atas helikopter. Di bawah, Joe tertimpa kapal yang terjatuh dan hancur tenggelam ke dasar laut. Dari jauh, Sully melihat angkatan laut Filipina bergerak ke arah sana. Itu artinya mereka berdua tidak akan punya kesempatan lagi karena semua harta di kapal itu akan menjadi properti milik negara Filipina. Di bawah, mereka berdua melihat Chloe yang kesal karena telah ditipu. Di dalam helikopter, Ned lalu menunjukkan beberapa emas yang berhasil dia kantongi. Paling tidak mereka berdua pulang tidak dengan tangan kosong. Di tempat lain, di dalam penjara Filipina, seorang pria menulis surat kartu pos untuk Ned. Itu adalah Sam. Beberapa bulan kemudian, Ned menemui seorang pria untuk menukar kalung miliknya dengan peta kuno milik Nazi. Dengan bantuan Sully, Ned berhasil merampas peta itu dan tetap menyimpan kalung miliknya. Dan berakhirlah alur cerita film Uncharted ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah jangan pernah percaya dengan wanita kalau sedang mencari harta karun. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!